kebutuhan tadi kan, jangan-jangan mereka tidak butuh gitu kan, jangan-jangan mereka tidak butuh apa yang mereka apa yang disediakan oleh pengurus atau oleh organisasi, jangan-jangan mereka nggak butuh. Makanya kan tadi saya bilang dalam anggota itu adalah yang penting ikut aja gitu, yang penting mereka ikut dan ciptakan suasana mereka itu biar mereka itu benar-benar loyal. Nah, tugasnya anggota. Adapun untuk kajian lebih dalam terkait organisasi atau arah gerak atau kajian-kajian intelektual itu biasanya kan lebih dalam ketika dia menjadi pengurus biasanya. Nah, jadi posisikan pengurus ketika mengkader anggota itu menciptakan loyalitas terlebih dahulu. Kalau sudah loyal biasanya mereka apa ya? Mereka itu akan aktif sendiri gitu. Nah, pertanyaannya gimana untuk menciptakan loyalitas mereka? Ya, saya kira sampai saat ini saya masih menjalankan kaderisasi yang paling efektif itu kaderisasi kultural. Gak bisa dalam forum seminggu sekali. Saya juga malah sampai sekarang dari malam dulu jadi mahasiswa sampai sekarang aktif organisasi. Kaderisasi yang paling efektif itu ya kultural, ngajak kopi, ngajak main. Gitu. Ketika emosional kita tadi, emosional kita sudah terbangun, kader itu nggak usah digobrak-gobrak sama kita juga cukup diumpul pasti datang. Gitu. Nah, itu strateginya beda-beda. Misalnya UIN Jakarta. UIN Jakarta itu adalah istilah ada kakak pohon. Jadi UIN Jakarta. Itu kakak pohon itu fungsinya untuk apa? Untuk membangun emosional antara anggota dengan pengurus. Jadi misalnya satu kakak pohon itu misalnya dia memegang 3. Ketika si A ngajak 3 orang ini pasti datang. Gitu. Nah itu mereka itu nggak bakal datang kalau emosionalnya belum dapat. Kan kita nggak bisa menebak-nebak minat bakatnya apa mereka bakatnya, nggak bisa semua diakomodir organisasi. Nah itu tadi kuncinya di kaderisasi. Kalau kita hanya manfaatkan kaderisasi formal misalnya mengadakan pelatihan, kajian-kajian diskusi yang sifatnya kelas gitu kan, itu nggak bakal terasa. Tapi beda ketika kita misalnya kalau yang laki-laki misalnya ngajak ngopi di warung kopi atau ngajak ngobrol atau ngajak main gitu kan, itu secara tidak langsung itu akan terbangun tuh emosional di antara anggota dan pengurus. Nah itu dan sampai saat ini alhamdulillah berjalan gitu. Dan juga apa ya, pengurus juga jangan gila hormat gitu, jangan ingin dihormati sama anggota. Justru ketika pengurus kan ibarat kata pemimpin itu kan pembantu gitu kan. Ketika anggota butuh ya harus siap siaga gitu. Itu pun itu tadi ketika kalian bisa memberi maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Sama dalam proses kaderisasi, ketika kalian bisa memberi sesuatu kepada anggota kalian, saya yakin anggota kalian akan lebih loyal. Tanpa diminta pun pasti datang. Gitu. Makanya ya sampai sekarang juga salah satu contoh misalnya kenapa kok teman-teman diaspora kan ada dari kakak masih bisa jadi komisi sama kakak, mungkin dari pandangan teman-teman kakak masih bisa memberikan sesuatu kepada organisasi dan peduli. Jadi kalian pengurus jangan nuntut loyalitas kepada anggota kalau loyalitas kalian belum maksimal sama organisasi itu. Jangan nuntut kontribusi besar sama anggota kalau kontribusi kalian belum maksimal sama organisasi. Karena kan cerminan anggota kan ya pengurusnya sendiri gitu. Ibarat kata ya pengurus anggota itu kan baik gitu kan, akan niru gimana yang sudah lama di dalam lama gitu. Kaderisasi kultural itu yang penting. Jadi nggak hanya mengandalkan kaderisasi yang sifatnya formal, kaderisasi informal juga penting. Nah gimana desainnya tergantung kebutuhan kalian. Terus kemudian tadi yang kedua, ciptakan budaya organisasi yang memang kontribusi pengurus harus lebih, pengorbanan pengurus harus lebih daripada anggota. Jangan sampai anggota itu sebagai budak pengurus. Jangan sampai. Misalnya anggota lebih capek ketimbang pengurus itu lebih capek. Kalau misalnya pengurus acara datang jam 7, anggota datang setengah 7, ya pengurus datang jam 4. Itu istilahnya itu memberikan contoh. Itu pun yang dicontohkan oleh Rasul. Rasul itu secara tidak langsung memberikan contoh dalam organisasi. Akhlak itu, ya. Kita pengurus itu nggak bakal didengar. Misalnya nih, ada satu orang yang sering terlambat dalam kegiatan, jarang ikut, terus di dalam forum ngomong ini dan itu ngomelin anggota, kira-kira didengar nggak? Nggak bakal didengar kan? Wah dia aja kayak gitu, nah gitu. Tapi ketika ada pengurus yang dia wibawanya ada, tapi dalam kegiatan ada, dekat sama anak-anak, ketika anak-anak anggota butuh dia selalu ada. Ketika diminta bantuan kira-kira datang apa? Logikanya seperti itu aja. Jadi jangan selalu mengkambing hitamkan anggota nggak aktif nih, anggota nggak loyal nih. Nah jangan-jangan pengurusnya yang nggak loyal, sehingga berdampak pada anggota yang nggak loyal. Gitu kayak gitu. Itu aja sejauh ini. Terima kasih Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk sekarang kita batasi 3 pertanyaan. Jadi sudah ada 1 pertanyaan dari pengurus yang lain, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya. Oke, kebetulan silakan. Langsung sharing. Iya Kak.
Ratu, Kak Egi. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu sama pengurus CSS Winam. Adapun beberapa yang ingin saya tanyakan, Kak. Yang pertama, bagaimana tips-tips dari Kakak, bagaimana strategi manajemen atau pada tahap pengorganisasian, pada tahap organizing di internal CSS Mora Winam khususnya, dengan keterbatasan sumber daya, dalam artian jumlah pengurus kan ada 24, Kak. Sementara kita mau tetap capai visi misi CSS Mora itu sendiri, pengabdian masyarakat, pengembangan keilmuan, pengembangan pesantren, dan sebagainya, Kak. Saya minta strategi atau tips-tips dari Kakak dengan kuantitas sumber daya yang terbatas. Kemudian, meminta juga, Kak, motivasi-motivasi dari Kak Egi agar kepengurusan CSS Mora ini atau proker-proker ini tidak menjadi beban untuk pengurus. Dan terakhir, saya juga mau tanyakan, Kak, terkait CSS Mora ini kan belum ada legalitasnya, Kak. Kadang-kadang itu jadi kendala, sedikit jadi kendala, kita belum ada legalitas organisasinya, Kak. Bagaimana pandangannya Kak Egi? Saya kira itu, Kak. Terima kasih. Baik, banyak yang bertanya nih. Yang pertama, tadi terkait tips ya. Tips apa tadi? Banyak juga deh. Tips program kerja ya, bagaimana untuk ini. Ya, kalau saya kira untuk mencapai visi misi itu gini, kalian mengambil hal terkecil dari GBHO. Jadi GBHO itu jangan diterjemahkan, oh kalian harus mencapai semuanya, enggak. Misalnya, kadang hal yang kecil itu yang menjadi luar biasa gitu. Hal yang sepele itu misalnya, kalian yang kalau mengandalkan 24 orang merasa sedikit, gimana kata di organisasi yang aktif cuma 6 orang, gitu kan? Yang bisa membuat program-program, ada kemarin membuat program IBBQ, Indonesia Bisa Baca Quran. Itu yang jalan 6 orang. Dan itu bisa mengakomodir program-program yang, karena di Indonesia ini dari pengalaman aja ya. Jadi di Indonesia ini 53,6% masyarakat Muslim Indonesia itu butuh hafal Quran. Akhirnya kakak ini buat program yang gimana sih agar kakak bisa berkontribusi di situ. Kalian sama teman-teman nih 6 orang nih, buat nama programnya IBBQ, Indonesia Bisa Baca Quran. Gitu. Nah, itu kemana ngajarnya? Ke lapas-lapas, ke ibu-ibu lansia yang butuh baca Quran, itu diajari. Kita 6 orang. Gitu. Nah, maksud kakak, tidak jadi masalah jumlahnya berapa, yang terpenting itu tadi, kalian harus satu rasa di CSS Mora. Nah, menciptakan satu rasa itu apa? Salah satunya satu disiplin ilmuwan. Nah, kalian kan sudah satu disiplin ilmuwan. Enak nih, kesehatan. Enak sebetulnya. Misalnya buat gerakan-gerakan platform ini. Itu tadi baik lagi kita di kontribusi. Kontribusinya sudah loyal apa enggak? Kontribusinya sudah maksimal atau enggak? Itu tadi. Nah, tanamkan dalam diri teman-teman. Kalau kalian sudah memberikan sesuatu, pasti kalian akan dapat feedback itu. Itu sudah apa ya? Sudah hukum alam gitu. Kayak tadi. Kalau kalian memang niat ingin memberi ya, tanpa akan ada alasan gitu ya. Saya kalian ingin memberikan pelayanan kesehatan atau edukasi terkait COVID, itu banyak yang sudah dilakukan oleh teman-teman alumni, misalnya sama Mbak Eksma ada yang tahu? Ya, Mbak Eksma, misalnya Mbak Eksma di dalam kajian parenting gimana, terus siapa itu banyak deh. Nah, maksud saya, kakak nggak membatasi ruang gerak kalian, silakan bereksplorasi. Nah, itu tadi. Nah, untuk tipsnya itu tadi, bangun komunikasi yang aktif, jadikan satu rasa. Kan kalian udah seangkatan, biasanya udah lebih kompak kalau seangkatan lebih enak, apalagi satu jurusan. Kan karena dulu pengalaman menjadi ketua angkatan ya, kendalanya karena berbeda angkatan, tapi kalau satu jurusan atau satu fakultas biasanya lebih akrab. Nah, kalau kalian satu fakultas kan biasanya lebih enak. Apalagi kalau punya mind mapping, terlepas dari CSS Mora, kalian punya mimpi bersama untuk menciptakan sesuatu, itu lebih. Nah, itu di wadah diakomodir di CSS Mora. Tipsnya itu, jadi jadikan satu rasa dulu. Kalau pengen program kerjanya maksimal, nggak usah banyak-banyak loh. Yang penting nggak usah muluk-muluk gitu. Pengen goalnya kesana kesini, nggak usah muluk-muluk. Nah, terus selanjutnya untuk untuk legalitas ya, memang dari dulu nih, dari tahun 2013 memang legalitas terkendala. Kenapa terkendala? Yang pertama, kantornya belum ada. Gitu. Kantornya belum ada. Terus yang kedua, syarat buat ngajuin ke Kemenkumham itu kan harus ada NPWP. Ya, harus ada NPWP. Kemarin juga sempat pas Monas sempat dibahas, harus ada NPWP. Nah, dari teman-teman mahasiswa kan belum ada yang punya NPWP. Nah, mau pakai NPWP siapa? Cuman kemarin katanya dari nasional mau mengusahakan kolaborasi dengan alumni. Alumni juga kan sudah ada wadahnya tuh, Sinergi Santri Indonesia. Nah, apakah nanti kemudian mau di bawah naungan Sinergi Santri Indonesia atau seperti apa? CSS Mora itu. Itu maksudnya, nah ini juga perlu ada di sini ada pengurus nasional. Tolong nanti diperhatikan juga, maksudnya jangan sampai CSS Mora ini mati. Entah ke depan mau open recruitment buat orang ya terserah gitu. Mau berbranding nggak apa-apa, yang penting ruhnya tetap sama visi misinya. Kan
susah, emang susah dari dulu kendalanya situ. Kalau dana mah insya Allah banyak, ya semua dana mah gampang, di dana mah ya santri plat merah mah gampang gitu ya, tinggal ngajuin proposal ke Kementerian Agama kayak gitu ya. Cuman kan kendalanya dari itu, dari izin operasionalnya. Pertama ada NPWP dan lain sebagainya. Nah itu dipikirkan coba sama nasional. Tuh. Terus apa lagi yang terakhir? Udah cukup ya? Apa ada satu lagi? Apa? Cukup. Itu tidak terdengar suaranya. Iya, Gimana? Ya, ya gitu ya. Jadi kuantitas tidak menjadi masalah untuk kita. Iya. Just loyalitas. Yang terpenting tuh gini, apalagi ketua, biasanya ketua kan galau nih. Kita bingung nih. Kalau yang bisa diajak 4 orang ya 4 orang aja. Kalau yang bisa diajak 5 orang ya 5 orang aja. Itu jangan nunggu semua kumpul. Kalau nunggu semua 24 orang aktif ya nggak jalan-jalan organisasi gitu. Nunggu kalau 6 orang jalan aja gitu, nggak usah muluk-muluk. Program kerjanya sederhana aja yang bisa dicapai. Gitu. Yang dicapai sederhana aja, yang penting apa ya, roda organisasi tetap jalan gitu aja. Itu aja sih sederhana. Dah. Oke. Baik, masih ada yang ditanyakan dari pengurus? Masih ada satu pertanyaan. Silakan gunakan kesempatannya, kapan lagi bisa sharing sama Kak Egy. Gimana pengurus? Masih ada yang ingin ditanyakan? Saya lagi Kak, bisa? Yang lain tidak ada kah? Oh, sebentar kan, lanjut yang Atau ada yang lain? Belum ada baru. Yang lain bagaimana? Mungkin belum ada pertanyaan dari yang lain, jadi saya persilakan lagi kepada Saudara Faisal, silakan Mbak. Baik, terima kasih. Mau tanya Kak Egy, yang tadi kan katanya bisa dalam CSS Moro juga kita bisa amalkan keilmuan jurusan kita, misalnya tadi kesehatan bisa buat apa. Nah, kan di UI6 juga kan angkatan 2019 ada juga jurusan yang berbeda. Ada humaniora sama teknik juga ada di angkatan 2019. Nah, misalnya begini, saya punya ya, kami teman-teman dari sastra Arab misalnya punya inovasi, punya rencana untuk kayak apa membagikan ilmu pemahaman bahasa Arab begitu, baik itu di lembaga tertentu ataupun di anak-anak di jalanan ataupun di tempat-tempat tertentu. Nah, namun kendalanya Kak, saya kadang begini kayak merasa ragu begitu, kayak belum ada pengakuan bahwa kita itu kayak mampu begitu untuk membagikan pengetahuan kita, tapi dalam diri untuk mengajar itu. Saya berpikir misalnya tunggu semacam ada misalnya meraih juara begitu sebagai pengakuan bahwa kita mampu untuk mengajar begitu, baru bisa untuk melakukan rencana atau mengimplementasikan. Gimana menurut? Oke. Titik. Bisa ini apa? Cara garis besarnya apa? Putus-putus tadi. Cara garis besarnya. Kayak ini apa di? Membagikan ilmu kayak di jurusan begitu, jurusan. Oh iya. Baik. Gini, untuk terkait pengabdian masyarakat ya. Jadi dulu mungkin kalau tekankan juga. Potensi-potensi anggota itu harus diakomodir gitu. Misalnya tadi humaniora gitu ya. Sebetulnya apa ya? Udah pernah belajar analisis SWOT belum? Udah pernah? Belum. Pernah kayak udah pernah belum? Udah pernah belum? Faisal, belajar analisis SWOT? Udah lupa belajarnya di mana? Nah, jadi penting dalam kajian manajemen strategi itu Menstra ya. Dalam kajian manajemen strategi itu ketika kita ingin membuat satu program atau ketika ingin kita membuat satu konsep, itu pentingnya kita menganalisis SWOT. SWOT itu misalnya strength, kekuatan yang ada dalam wilayah kita itu apa, internal kita, baik itu individu maupun kelompok. Jadi identifikasi dulu tuh, tulis misalnya tadi kemampuannya, punya kemampuan bahasa Arab, ya. Ada orang-orang yang ingin mau menjalankan program coaching bahasa Arab atau training bahasa Arab, itu kekuatannya. Terus wadahnya ada, CSS Mora. Terus apa? Weakness-nya, kelemahannya apa? Kelemahannya tadi kita tidak punya sertifikasi terkait label.
profesional untuk terkait coaching bahasa Arab dan lain sebagainya. Diidentifikasi dulu, baru opportunity-nya tadi. Opportunity itu kan peluang. Nah, peluangnya apa? Nah, kira-kira ketika kita ingin melakukan coaching ini, peluangnya ada nggak? Pasarnya ada nggak? Segmentasinya ada nggak? Gitu. Peluangnya misalnya salah satunya, banyak orang-orang yang di sana yang tertarik ingin belajar bahasa Arab. Kedua, tempat orang belajar bahasa Arab itu relatif mahal biayanya. Itu misalnya. Nah, itu opportunity-nya, itu peluangnya. Terus yang terakhir ada treatment. Treatment itu kan tantangan. Tantangan itu yang di luar. Jadi opportunity dan treatment itu untuk eksternal. Treatment itu misalnya, tantangan kalian adalah yang pertama, orang itu nggak percaya kalau kalian itu bisa bahasa Arab karena tidak bersertifikasi gitu ya. Itu. Nah, itu tuh yang perlu kalian rinci agar kemudian nanti muncul misalnya strength dan opportunity. Strength dan opportunity ketika ditambahkan poin-poin akan memunculkan konsep apa. Terus kekuatan dengan tantangan itu akan memunculkan apa. Terus kekuatan dengan apa? Dengan kelemahan akan memunculkan apa. Itu kalian coba pelajari. Jadi sebelum konsep itu agar matang, coba kalian analisis SWOT dulu. Penting itu dalam analisis SWOT itu analisis paling dasar untuk membuat konsep itu. Untuk membuat program berhasil atau tidaknya. Itu. Apalagi untuk yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk contoh, kakak dulu di nasional buat KTR ya. Kakak buat KTR itu nggak semata-mata buat KTR. Kakak analisis dulu. Analisis SWOT, analisis ABCD. ABCD itu aset, basic, capital, terus development-nya gitu. Nah, itu pengembangan. Nah, saya ilmu seperti ini yang perlu kalian kaji juga di organisasi. Jadi nggak hanya apa ya, walaupun kalian bidang ilmunya kesehatan atau humaniora, teknik, tapi hal-hal yang sifatnya manajerial itu nggak bisa dilepaskan karena itu akan dipakai dalam aspek kehidupan. Ya, tadi saya kakak background keilmuannya kan finance, keuangan. Tapi ya karena kebutuhan ya ini bisa pelajari gitu. Itu kalau bedanya di mana sama teman-teman di Eurokopi? Gimana sih cara belajar analisis SWOT? Gimana sih cara belajar ABCD? Itu yang menjadi PR pengurus tuh belajar buat program. Jadi nggak semerta-merta dalam asumsi. Kita mau buat program itu asumsi loh, nggak ngawang-ngawang, tapi memang berdasarkan real data, berdasarkan hasil survei. Makanya kan apa ya, kalau dalam dunia profesional ada pasti ada subbidang namanya R&D ya, research and development. Kenapa penting research and development itu untuk mensukseskan program-program yang atau produk-produk yang sudah dijalankan. Tuh ada istilahnya business development. Tuh. Jadi kalau mau buat pelatihan bahasa Arab itu diidentifikasi dulu. Jangan-jangan kendalanya bukan apa? Bukan orang-orang nggak percaya, kitanya aja yang malas nyari pasarnya gitu ya. Padahal orang yang banyak butuh. Toh dulu di UIN Malang juga pernah buat apa ya? Rumah belajar gitu ya. Di situ dikaji belajar bahasa Arab, belajar matematika, belajar tafsir Quran gitu. Nah, itu berjalan cuma 1 periode. Kenapa? Ya itu tadi karena teman-temannya malas gitu. Jangan sampai aspek-aspek lain kayak tadi orang-orang nggak percaya sama kita karena tidak sertifikasi itu jadikan alasan untuk kemalasan kalian untuk membuat program gitu. Ya tadi makanya coba identifikasi dulu, jangan-jangan kitanya aja yang malas nyari gitu ya. Jangan-jangan kitanya aja yang mager gitu buat konsepnya. Itu tadi makanya banyak mahasiswa idenya itu berlian-berlian gitu, pengen ini pengen itu, tapi dia nggak tahu cara mencapai langkah-langkah untuk mencapai itu. Dia nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Dia nggak punya alatnya. Ibarat kata dia mau panen tomat nih ke sawah, tapi dia nggak bawa gunting, nggak bawa karung, ya itu nggak bisa dipanen lah, bisa dicabutin aja. Akhirnya berceceran tuh kemana-mana. Sama ide juga. Ketika ide nggak dikemas oleh konsep yang matang ya, paling mentah juga gitu. Gitu aja. Kasih Kak. Oke. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari pengurus terakhir. Pertanyaan terakhir. Masih ada yang ingin bertanya? Bagaimana pengurus, masih ada? Sudah, kalau memang sudah ada nanti bisa sharing langsung ke Kak Egy. Baik, untuk kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari materi pada siang hari ini, setiap organisasi itu pasti ada dinamikanya, termaksud CSS Murah. Jadi dinamika organisasi yang baik itu bagaimana pengurus saling bekerja sama. Dari pengurus, bagaimana komunikasi yang bisa menyemangati, memotivasi, dan pengurus itu saling membutuhkan satu sama lain, sehingga benar-benar bisa mewujudkan tujuan organisasi itu. Terus yang saya kutip dari kakak pemateri bahwa
Yang pertama itu dari jangan membeda-bedakan, misal yang kayak pengurus kemarin sudah mengadakan proker seperti ini, terus pengurus selanjutnya tidak mengadakan, nggak apa-apa, itu tidak salah. Yang salah itu kalau kalian mengadakan tapi masih stagnan, tidak ada perkembangan. Terus ada yang lain juga yang saya kutip, bahwa kita ber-CSS Muara itu bukan kita mengharapkan, tapi bagaimana kita menciptakan, memberikan. Jadi silahkan berikan loyalitas kalian ke CSS Muara. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk kakak pemateri yang telah meluangkan waktunya sharing bersama kami, CSS Muara di Makassar. Dan juga terima kasih untuk pengurus yang masih semangat mengikuti upgrading sampai siang hari ini ya. Ingat bahwa dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berorganisasi, tetap ingat jalan pulang. Tetap ingat rumah kalian CSS Muara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Banyak, Kak.